silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, boleh ya kita perkenalan dulu. Mulai dari kamu nih. Nama kamu siapa? Mungkin kamu bisa sebutkan nama kamu siapa, kelas berapa, terus umur berapa. Baik, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Sinta, saya kelas IPA 12 IPA maksudnya, maaf, sorry. 12 IPA 2, umur saya itu 17 tahun, baru kemarin saya ulang tahun. Oke, baik. Ibu ucapkan selamat ulang tahun ya untuk kamu yang ke-17. Iya, terima kasih Bu. Ya. Kemudian nih, di hari ini di kelas kamu ada berapa mata pelajaran? Ada 3, IPA, IPS, matematika. Kayak gimana menurut kamu pelajaran tersebut? Pelajaran tersebut itu gampang-gampang susah ya Bu ya. Ya karena mungkin kita mau masuk universitas, jadi mau nggak mau saya belajar lebih digiatin lagi sih. Oke, baik. Jadi kamu bisa mengikuti pelajaran tersebut dengan baik ya? Iya, alhamdulillah, insya Allah bisa Bu. Oke, gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, oke. Udah makan siang? Udah, alhamdulillah. Tadi udah jajan juga sama teman. Sebelum kesini sudah jajan dulu. Oke, baik. Ibu mau bertanya nih, kira-kira konseling kamu hari ini itu yang pertama atau kamu sudah melakukan konseling sebelumnya? Wah, ini baru pertama kali saya kesini Bu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa langsung bercerita aja ya. Boleh? Kamu ceritakan apa masalah kamu? Saya ragu nih Bu, soalnya kan saya baru pertama kali nih cerita ke Ibu. Terus apalagi saya sempat ada trauma ya Bu ya, mengenai teman-teman saya yang membongkar rahasia saya. Jadi saya takut Bu, cerita saya kali ini terdengar oleh orang lain juga. Oke, baik. Sebelumnya mungkin Ibu jelaskan beberapa hal ya. Kamu tidak perlu khawatir karena di sini Ibu juga bekerja secara profesional. Ibu juga memegang beberapa teguh asas. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Dimana kalau kamu bercerita kepada Ibu, menceritakan masalah kamu kepada Ibu tidak akan menyebarluaskannya kepada khalayak umum kecuali dengan seizin kamu. Gimana nih setelah kamu mendengar penjelasan Ibu? Kira-kira apakah kamu sudah bisa bercerita atau yakin bercerita dengan Ibu? Insya Allah yakin Bu. Oke, baik. Mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Awal problemnya saya dengan teman-teman saya ini, jadi saya dijauhkan Bu. Pada saat ujian akhir semester, entah mengapa teman saya tiba-tiba wajahnya menjadi kurang enak pada saat ada saya. Namanya saya perasa ya Bu ya. Jadi saya lihat kok teman-teman saya pas ke saya jadi mukanya seperti itu, nggak ngenakin. Dari situ sih Bu, saya jadi mulai ngerasa kayak kok di grup teman-teman saya nggak ada apa-apa nih kayak pembicaraan atau informasi. Biasanya kan kayak ada informasi atau kayak gosip tentang anak kelas lain, tapi ini enggak. Kayak biasa sih ada si B yang membuka topik pembicaraan, ini jadi kayak pokoknya kosong melompong, kayak nggak ada bahan ceritaan aja gitu Bu. Oke, baik. Sebelumnya kamu bisa nggak sih memikirkan kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka menjauhi kamu? Saya awalnya nggak tahu ya dia kenapa mereka menjauhi saya. Waktu itu saya belum sadar, tapi saya bertanya dengan teman saya yang sekarang di semester ini kan mau semester 2 ya Bi ya. Jadi saya nanya sama mereka, sama teman saya ini, kenapa yang bernamanya Putri ya Bi ya. Saya bertanya kepada Putri, kayak kenapa kamu tahu kenapa mereka menjauhi saya? Kalau misalkan kamu tahu, tolong beritahu saya, karena mereka tidak memberitahu kenapa mereka marah ke saya. Terus dia menjawab, katanya saya itu berbohong soal om saya yang meninggal. Katanya kamu tidak ke rumah om kamu malah ada di rumah. Pada saat itu mereka melihat kamu ada di rumah dan datang ke rumah kamu katanya. Lalu saya nyangkal dong, karena itu hal yang tidak benar dan itu jatuhnya fitnah kan Bu bagi saya. Jadi saya bilang ke Putri bahwa itu tidak benar Putri, bahwasannya memang saya ada di rumah waktu itu karena
saya menunggu jenazah om saya berada di yang tadinya kan om saya tuh meninggal di lokasi kerjaannya Bu ya, di Tangerang. Jadi menurut ayah saya, kita tunggu jenazah om saya itu nyampe di Jakarta, baru habis itu kita langsung ke rumah om saya gitu. Tapi kalau misalkan memang dia mergokin saya ada di rumah, kenapa mereka tidak langsung datang ke rumah saya aja? Maksudnya kayak sekalian nyapa lah, atau mengucapkan bela sungkawa. Tapi kan ini saya tidak melihat mereka ada di sini gitu. Oke, jadi kamu mendengar hal tersebut dari teman kamu ya. Iya benar Bu. Jadi kalau ibu dapat menyimpulkan, mungkin ini masuknya seperti teman-teman kamu ini memberikan informasi yang tidak benar ya, seperti itu. Kemudian kira-kira apa sih dampaknya dari hal tersebut? Dampak dari hal tersebut yang pastinya saya sedih lah ya Bu ya, karena kok tiba-tiba teman saya yang awalnya dekat banget menjadi menjauh gitu. Dan saya juga waktu itu tidak menyadari kesalahan saya di mana ya, maka jadi pada saat itu sedih banget sih. Oke. Dari hal ini, kira-kira teman-teman kelas kamu yang lain menjauhi kamu juga nggak? Dibilang menjauhin enggak sih, dibilang apa sih namanya, terpengaruh juga enggak juga ya Bu. Masalahnya kayak pasti kalau misalkan ada yang nggak suka sama saya, kayak kelihatannya ketahuan sih Bu. Mana kalau misalkan nggak suka sama saya pasti pro-nya ke dia, kalau misalkan suka sama saya ya biasa aja, gitu aja sih Bu. Oke, baik. Terus gimana nih? Masih ada nggak teman-teman kamu di dalam kelas? Kalau teman-teman di dalam kelas, kalau teman apa nih Bu? Kalau teman yang membantu kayak contohnya ada kayak Putri, kayak yang lain-lainnya masih ada banyak sih Bu, alhamdulillah. Tapi ya sekedarnya aja, nggak kayak kayak dulu, kayak mereka kan, kalau sama mereka kan kayak saya kan deket gitu istilahnya. Tapi kalau sekarang mah enggak sih Bu, Jadi kayak biasa aja. Jadi teman sebatas belajar aja ya, Iya bukan sih. sampai sharing-sharing cerita seperti itu. Hmm. Oke. Kemudian ada nggak teman-teman di luar kelas? Alhamdulillah ada. Jadi karena waktu itu guru kita sama ya Bu ya, waktu itu pelajaran matematika dan saya tidak bisa memecahkan soal, waktu itu soal nomor 3. Jadi saya meminta tolong kepada teman saya, karena kebetulan alhamdulillah dia mengerti tentang soal itu. Jadi saya minta tolong sama dia untuk mengajarkan saya untuk memecahkan soal nomor 3 tersebut. Nah itu tanda syukur saya sih Bu, saya bisa kenal dia pada saat itu. Oke, jadi kamu masih punya istilahnya support system ya, pendukung kamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kamu dalam belajar. Terus gimana nih pandangan kamu terhadap kejadian yang menimpa kamu? Pandangan saya terhadap yang kejadian ini ya, saya lebih berhati-hati sih Bu, lebih berhati-hati untuk dalam berteman, terus lebih berhati-hati juga dalam menjaga ucapan ya dia, karena kan dulu saya orangnya ceplos-ceplos ya dia, jadi ya tidak semua orang disamakan dan tidak boleh terlalu sharing kepada orang lain juga, itu sih paling utama. Oke, baik. Jadi mungkin kejadian ini membuat kamu jadi tidak terlalu banyak bercerita seperti itu ya kepada orang lain. Kemudian nih, kamu bisa nggak sih memikirkan kira-kira ada nggak sih peristiwa yang muncul sebelum kejadian teman-teman dekat kamu menjauhi kamu? Waktu itu saya nggak sengaja nge-tag video yang mungkin berbau fisik ya dia, dan mungkin mereka sakit hati, jadinya mereka marah sama saya, lalu mereka bilang ngasih kritikan ke saya bahwa kamu tidak boleh bertindak seperti itu. Nah itu salah satunya sih Bu kayaknya. Oke, tapi ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu merasa bersalah kan? Merasa bersalah pasti Bu, dan saya juga sudah meminta maaf kepada mereka melalui grup. Waktu itu kan masalahnya di sosial media Bu ya, jadi saya meminta maaf secara di grup. Saya meminta maaf kepada mereka bertiga bahwasanya saya mengakui saya salah, dan abis itu
Saya nggak tahu ya Bu, entah mereka ikhlas atau enggak memaafkan saya. Jadi ya mungkin karena mereka nggak ikhlas kayak masih ada yang bikin mereka sakit hati tentang saya, jadi mereka menjauhi saya gitu. Oke, tanggapan mereka seperti apa? Tanggapan mereka mengenai hal ini, ya pastinya saya kurang tahu ya Bia. Tapi kalau memaafkan ya bisa dari ucapan ya Bia. Kalau memaafkan kan bisa dari ucapan, bisa maaf gitu. Tapi kan kalau dari hati kan saya nggak tahu ya Bu, dari hati mereka kayak gimana. Mungkin mereka masih tidak hal yang ini aja sih Bu. Mungkin tentang masalah ini aja mereka tidak suka dengan dari diri saya. Mungkin saya nggak tahu dari mananya mereka nggak suka sama saya, itu aja sih. Oke, baik. Berarti sebelumnya kamu belum bertanya secara langsung ya ke teman-teman kamu yang bersangkutan? Awalnya pengen bertanya secara langsung Bu, waktu itu pengen ngajak ketemu, cuman pada saat itu saya mendengar cerita teman-teman kelas lain. Saya nggak mendengar dari satu orang saja, tapi waktu itu saya mendengar dari teman saya yang bernama Salsa. Saya nanya kepada Salsa, Salsa kamu tahu kenapa mereka menjauhi saya? Dan Salsa bilang kalau misalnya tuh saya orangnya tidak mau kalah katanya, karena salah satunya kayak misalkan si A ini nilainya besar dan saya marah kepada si A karena mempunyai nilai bagus gitu. Tapi kalau misalkan memang saya seperti itu, ngapain Bu saya kirimin contekan ke grup biar sama-sama ngerjain bareng. Terus ngapain saya ngajak mereka belajar bareng juga buat memecahin suatu soal. Itu sih Bu yang saya heran gitu. Jadi jatuhnya itu kayak mereka ngejelek-jelekin saya dan menjatuhi harga diri saya biar nggak ditemenin oleh orang-orang kelas gitu aja sih Bu. Itu yang bikin saya sakit hati. Dan saya juga herannya sama mereka, padahal saya tidak menjelekkan mereka, tapi kenapa mereka menjelek-jelekan saya kepada teman kelas ya teman kelas aja gitu. Oke, baik. Sepertinya teman-teman dekat kami ini menyebarkan informasi yang tidak benar ya, seperti itu. Kemudian dari apa yang Ibu tangkap, sepertinya hubungan pertemanan kamu juga tidak menimbulkan timbal balik yang baik seperti itu. Kemudian nih, kira-kira hal-hal tersebut mempengaruhi cara belajar dan juga kehidupan sehari-hari kamu nggak? Awalnya mempengaruhi ya Bu ya, namanya kita dijauhin lah Bu ya, terus kita nggak tahu nih awalnya kesalahan kita di mana. Waktu itu kemarin masih baik-baik aja, masih bercanda, pas tiba-tiba mereka seperti itu, sedih sih pasti Bu, terus juga kepikiran kan, terus saya juga jadi kayak menyalahkan diri sendiri, kenapa mereka seperti itu gitu. Padahal sih sebenarnya emang mereka sih Bu yang problematik, bukan semua, bukan dari kesalahan saya sih. Oke, baik. Di sini Ibu merasa simpati ya sepertinya. Tapi kamu berhasil untuk meyakinkan diri kamu bahwa segala hal yang terjadi itu bukan salah dari kamu seperti itu. Kemudian nih, kira-kira apa sih hal yang paling sulit untuk kamu atasi dalam kejadian ini? Paling sulit ya, saya paling sulit itu tidak mendengarkan orang lain sih Bu, omongan orang lain. Kadang pengen gak dipikirin tapi kepikiran, ya namanya manusia ya Bu ya. Kayak gitu sih, itu aja sih Bu yang apa sih namanya, permasalahannya itu yang belum menjadi bisa memecahkan solusinya itu loh Bu. Oke, kemudian dari overthinking ya, itu mempengaruhi belajar dan juga kehidupan sehari-hari kamu? Oh banget itu mah Bu, pasti. Karena kan namanya saya apa namanya biar namanya kita kan nggak bisa mengontrol omongan orang nggak biar dan pikiran orang masing-masing. Kadang saya jadi mikir apa dia ngomongin kayak gimana ya, kayak gitu pokoknya. Omongan orang tuh kalau misalkan kadang saya nggak mau pikirin tapi kepikiran, itu sih Bu yang perkataan orang lain yang belum bisa saya abaikan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya saya juga mendapatkan saran dari pacar saya bahwasannya hidup terus berputar dan berjalan. Jadi ya kita harus tetap cuek dan bodo amat. Itu sih Bu kata pacar saya sih. Dan saya juga
pengen sharing ke pacar saya, nggak terlalu sharing sih Bu, karena kan yang tadi saya cerita saya ada trauma, jadi ke pacar saya aja saya tidak berani untuk sharing Bu gitu, makanya tadi saya ragu untuk bercerita dengan Ibu. Oke, baik. Dari apa yang Ibu lihat, sepertinya kamu mendapatkan dukungan dari pacar kamu ya. Kemudian, ada nggak sih teman-teman kamu atau orang lain yang memberikan kamu dukungan? Ada pasti orang tua lah Bu ya, orang tua pasti sangat mendukung dan apa sih, kayak ingin mencoba untuk anaknya tetap move on dan terus berbaur dengan orang lain gitu sih Bu. Kayak contohnya orang tua saya tuh biar saya lupa dengan kejadian hal tersebut mengajak jalan-jalan, terus ngajak makan di luar dan lain sebagainya sih Bu gitu. Oke, hal-hal yang dilakukan sama orang tua kamu ini bisa mengurangi rasa overthinking kamu nggak? Alhamdulillah mengurangi Bu. Mengurangi. Tapi ya tetap ya Bu ya, namanya pikiran tetap nongol. Oke, baik. Kemudian nih, kira-kira gimana sih pandangan orang tua kamu setelah mengetahui kamu mendapatkan kejadian seperti itu? Sedih lah Bu, namanya anaknya dijauhin, apalagi orang tua saya tahu nih, oh ini teman dekat anak saya selama kelas 12 ini gitu. Ya terus pas orang tua saya dengar cerita saya pasti kaget. Oh ternyata teman anak saya seperti ini loh, aslinya pasti ceritain sama anak saya. Jadi ya sedih sih Bu. Dan orang tua saya mensupport saya seperti pacar saya tadi yang saya bilang untuk memberikan saran untuk melupakan dan mengikhlaskan gitu aja Bu. Gue setuju sih dengan pendapat dan juga saran dari orang tua kamu, juga pacar kamu untuk mengikhlaskan seseorang. Betul banget itu tadi yang dibilang sama Sinta, kalau dunia ini kan terus berputar, jadi akan lebih baik mungkin tidak perlu menangisi orang yang sudah pergi, apalagi mereka meninggalkan luka di dalam diri Sinta seperti itu. Kemudian nih, ada nggak sih hambatan terbesar kamu selain overthinking? Hambatan terbesar selain overthinking nggak ada itu sih Bu, ya omongan orang lain aja yang belum saya bisa abaikan. Oke. Berarti menurut kamu untuk mengembalikan, kamu perlu nggak sih mengembalikan kepercayaan teman-teman kamu di kelas? Untuk mengembalikan pasti pengen ya Bu ya, tapi ya apa namanya, saya kalau saya sudah berusaha buat membela diri, tetapi ya pastinya kalau misalkan orang yang awalnya udah nggak suka sama saya, pastinya sih bakalan nangkepnya pasti saya berbohong. Tapi kalau awalnya orangnya biasa saja sama saya, pasti ya biasa saja, iya nggak sih Bu? Iya betul. Jadi menurut kamu tidak perlu ya untuk mengembalikan kepercayaan teman-teman di kelas? Kayaknya nggak perlu sih Bu, karena kan pasti teman-teman kan pasti tahulah ya Bu ya mana yang baik dan mana yang buruk. Ya pasti apalagi kita kan udah kelas 12, istilahnya kita remaja menuju ke jenjang dewasa. Pastinya mereka pasti sudah berpikir lah mana yang baik, mana yang benar. Udah sih itu aja Bu. Kemudian kira-kira kejadian yang menimpa kamu nih, ada nggak sih hal-hal yang kamu ambil pengalaman atau nilai-nilai? Pengalaman saya, jadi saya berhati-hati dalam memilih teman, dan pengalaman saya itu sih Bu, tidak boleh terlalu sharing kepada orang lain, terus juga apa namanya, kenal dengan teman hanya secukupnya saja. Oke, Ibu juga mendukung ya keputusan kamu untuk tidak terlalu berbicara, maksudnya untuk tidak terlalu sharing terlalu banyak kepada orang-orang asing. Tapi mungkin kamu bisa coba untuk sharing cerita-cerita kamu dengan orang-orang yang paling kamu percayai untuk mengurangi beban juga pikiran kamu. Ada nggak teman-teman yang kamu percayai di kelas atau di luar kelas? Teman kayaknya nggak ada sih Bu, cukup orang tua aja. Terus juga paling ya ada sih sebenarnya teman 2 orang, teman, tapi namanya kita beda kelas ya, dia kadang sih saya cerita ke dia tentang permasalahan ini, tapi cuma nggak terlalu kayak
se-sharing ini Bu, se-sharing kayak kita begini. Oke, baik. Kayak hanya sekadar cerita aja. Oke. Tapi hal tersebut bisa mengurangi rasa overthinking kamu? Ya lumayan lah. Lumayan. Oke, baik. Kemudian nih, kejadian menimpa kamu, kira-kira mengubah cara pandang kamu terhadap orang lain nggak? Mengubah sih Bu, yang pastinya pertama yang tadi saya bilang tadi, saya lebih berhati-hati untuk dalam memilih pertemanan, terus berkenalan dengan orang secukupnya saja, terus ya menghindari apa sih, kalau misalkan menurut saya orang itu tidak baik untuk diri saya, saya akan mulai pelan-pelan untuk menjauhi. Oke, berarti dari yang Ibu tangkap, ini kali pertama kalinya ya kamu mendapatkan masalah seperti ini? Sebelumnya kamu udah pernah belum berteman secara berkelompok di kelas 10 atau kelas 11? Enggak sih Bu, kalau waktu pas kelas 10, kelas 11 saya lebih asikan berteman dengan secara seperti misalkan nih, saya itu orangnya friendly Bu, istilahnya ya Bu ya, kalau kata anak-anak, saya itu orangnya friendly, jadi saya tuh gabung gimana aja oke, kesini oke, kesana oke, dan itu lebih membuat saya lebih nyaman dibandingkan teman yang berkelompok ini ya Bu ya. Tapi waktu pas di kelas 12, jujur saya nggak bisa kayak gitu Bu, karena saya lihat kok harus mempunyai teman kelompok nih, biar supaya nanti kita apa-apa dibantu, karena kita mau masuk universitas kan Bu ya. Dan terus kita juga lihat teman-temannya modelannya kayak begitu, dan saya tidak jadi saya pengen gabung sana sini, jadi kayak orang tuh seuzon aja Bu, kayak ini nanti ntar kalau misalkan dia main sama kita, ntar kita diceritain lagi nih sama kelompok ini. Nah saya di pertemanan di kelas 12 ini seperti itu Bu, jadi saya kayak memutuskan untuk mau gak mau harus bergabung dengan kelompok. Oke, jadi itu menjadikan hambatan terbesar kamu ya di kelas 12 Iya. ini? Oke, sebelumnya nih, kamu menyampaikan kepada ibu kalau kamu itu punya dukungan dan juga orang terdekat seperti teman kelas di luar kelas dan juga 2 orang teman kamu tadi. Sebelumnya kamu udah pernah bertanya belum, kira-kira apa sih hal yang tidak mereka sukai dari kamu atau apa sih kekurangan kamu kepada mereka? Kebetulan belum Bu. Nah ini ibu baru ngasih idenya ini. Oke, baik, mungkin kamu bisa coba hal tersebut ya. Kemudian ketika mereka memberikan feedback yang positif, mungkin hal-hal kekurangan kamu atau hal-hal yang mereka tidak suka dari kamu bisa kamu tulis tuh di catatan di kertas seperti itu. Kemudian kamu bisa menjadikan hal tersebut untuk introspeksi diri kamu dan juga menjadikan diri kamu menjadi lebih baik gitu. Kemudian nih, kira-kira dari yang ibu lihat, kamu itu merasa stres juga overthinking ya. Kemudian ada nggak sih hal-hal yang kamu lakukan sendiri untuk mengurangi rasa stres dan juga overthinking tersebut? Paling saya menonton video lucu, terus juga mau melakukan pekerjaan seperti kayak membersihkan rumah, menyapu, mengepel, ya pokoknya seperti itu sih Bu. Jadi hal-hal tersebut bisa mengurangi ya? Iya, bisa mengurangi. Oke, baik. Kemudian nih, apa sih yang kamu harapkan dari konseling kita pada hari ini? Saya mengharapkan yang pertama, saya butuh teman cerita Bu, yang pastinya, karena saya yang tadi saya ceritakan, saya itu trauma dengan bercerita dengan orang lain, dan saya tidak mempunyai teman yang bisa dapat dipercaya, dan saya juga membutuhkan solusi yang benar-benar solusi yang bisa mengubah saya. Soalnya saya kan pernah ya Bu ya cerita ke teman atau pastinya ke pacar saya, dan solusinya ya itu aja, ujung-ujungnya ke situ, nggak ada yang wah gitu Bu. Oke, baik. Mungkin untuk masukan sendiri dari apa yang Ibu lihat, kamu juga sepertinya sudah mengikhlaskan dan juga sudah menerima keadaan kamu ya. Dan mungkin masukan yang bisa Ibu berikan adalah kamu bisa untuk belajar cuek dan juga mengingat
hal yang disampaikan oleh orang tua kamu dan juga pacar kamu, bahwa dunia itu kan terus berputar. Dengan adanya teman-teman kamu yang menyebabkan masalah seperti ini, mungkin bisa dijadikan pengalaman yang berharga untuk kamu. Kemudian adanya mereka di hidup kamu kan juga memberikan sebuah kebahagiaan. Jadi ketika mereka pergi, lebih baik diikhlaskan seperti itu. Kemudian ibu harap juga kedepannya, ibu harap Sinta bisa terus berinteraksi nih dengan orang-orang. Seandainya kalau Sinta merasa balasan atau feedback dari teman-teman Sinta kurang menyenangkan, Sinta bisa mulai menjauh, tapi jangan jadikan hal tersebut membuat Sinta tidak berinteraksi lagi di depannya gitu. Kemudian nih, Ibu mau bertanya, sebelumnya kamu pernah nggak sih menanyakan langsung ke teman-teman kamu yang bermasalah? Awalnya saya pengen ngajak ketemu ya Bu ya. Cuman karena mendengar mereka seperti itu, jadi saya males Bu. Okay. Buat kayak udahlah, udah membuktikan juga dari omongan teman-teman dan nggak satu atau dua orang yang ngomong kayak gitu. Oke, baik. Jadi kamu memilih untuk membiarkan saja ya? Dan saya juga udah males Bu, udah nggak mau ngambil pusing lagi. Oke, baik. Seandainya nih teman-teman kamu datang ke kamu, kemudian meminta maaf, lalu mengajak untuk berteman kembali, kamu mau nggak? Kalau memaafkan pasti saya maafkan ya Bu ya. Ya namanya manusia pasti nggak luput dari kesalahan dan manusia itu tidak sempurna ya Bu ya. Pasti saya memaafkan lah. Apalagi saya seorang manusia ya Bu ya. Pasti juga mempunyai salah ke mereka juga. Tapi kalau untuk berteman lagi kayak enggak deh Bu. Soalnya kan saya juga berteman sama mereka udah mau setahun ini ya Bu ya. Jadi saya sudah tahu istilahnya kalau kasarnya itu borok-boroknya saya udah tahu semua. Dan mereka menurut saya mereka orangnya problematik juga. Jadi ya pertemanan kali ini sudah dicukupkan saja. Cukup sampai di sini dan kalau diteruskan pasti kan toksik. Oke. Nanti saling menjelekkan satu sama lain gitu sih. Oke, baik. Jadi hal ini kamu keluar dari hubungan toksik merupakan suatu hal yang kamu syukuri ya? Banget Bu, dan lega banget. Dan jujur semenjak saya keluar dari pertemanan mereka ya Bu ya, saya jadi tidak ikutan drama musuhin sana musuhin sini. itu sih Bu. Okay, yang saya syukuri. Jadi tentunya ini menjadikan pengalaman positif ya buat kamu. Iya Bu. Kamu merasa nggak kalau kamu keluar dari hubungan toksik ini kamu menjadi lebih baik juga, mungkin memiliki pemikiran yang lebih positif? Jujur bener sih Bu, saya langsung jadi kayak lega. Terus kayak saya juga awalnya takut sendiri kan Bu ya, karena kan apa-apa sama temen. Lama-lama kayak ya udah biasa aja. Toh menyendiri itu lebih menyenangkan. Yang pastinya ya apa sih, tidak terlalu diomongin orang lah. Dan saya jadi kayak berpikir positif juga, kayak bodo amatan sih Bu, lebih ke bodo amatan jadinya ke orang lain. Kayak jadi mikirin diri sendiri aja. Karena kalau kan pasti mikirin orang lain mah diri kita aja belum tentu benar, apalagi mikirin orang lain gitu. Oke, baik. Jadi kamu bisa lebih fokus ya untuk diri kamu sendiri. Iya Bu. Oke, kemudian nih ada nggak sih hal-hal lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Ada sih Bu, waktu itu salah satu dari mereka dengan WA saya, dan itu si Desi ini ngajak main. Okay. Waktu itu. Nah, waktu itu saya merasa kesal ya Bu ya. Mereka maaf Bu, si Desi ini ngajak mainnya tuh ngumpet-ngumpet. Kayak kalau misalkan emang dia berniat untuk main sama saya, ingin berteman lagi dengan saya, kenapa dia seperti itu, kayak ngumpet-ngumpet takut kepada si A dan si B ini? Harusnya mah kalau misalkan dia ngerasa tidak ada masalah apa-apa dengan saya, ya harusnya fine-fine aja dong. Maksudnya mau main sama siapa aja gitu. Tapi cuman waktu itu saya langsung to the point ya Bu, karena dia ngajaknya waktu itu lewat WA, lewat sosial media. Jadi saya langsung to the point ke dia, bilang di pesan tersebut bahwa kalau misalkan kamu merasa takut
untuk main sama saya, merasa main sama saya, takut kepada mereka berdua itu, ya lebih baik gak usah lah, kita gak usah main, atau enggak usah kenal lagi gitu. Nah terus dia balas bu, dia balas begini kayak, kamu kalau nggak tahu apa-apa gak usah so tahu. Terus saya langsung bilang, "Eh, kalau misalkan saya nggak tahu apa-apa kenapa kamu seperti itu gitu. Kalau misalkan emang kamu udah nggak mau berteman lagi dengan saya, ya udah nggak usah ngajak-ngajak main lagi." Terus dan saya juga mengiranya kalau kamu seperti itu, saya mengira kamu juga pro ke dia berdua. Dan dia juga pada saat di kelas ya bu ya, uh, pada saat di kelas itu dia tidak berani menegur saya bu, kalau di depan dia si A dan si B ini. Tapi kalau saat si A dan si B ini tidak ada, dia berani menegur saya, dan saya tidak suka dengan cara dia seperti itu. Dan dia juga mengakui kesalahan yang dia alami ke saya, kalau kalau dia seperti itu, dan dia sudah meminta maaf kepada saya lewat WA tadi. Oke, berarti sebelumnya kamu sudah coba untuk menyapa Desi? Lebih ke dia sih bu yang menyapa saya. Karena kan saya ngiranya si Desi juga pastinya kan pro ke mereka kan, apalagi si Desi ini pasti juga butuh, namanya teman ya, saya lihat butuh mereka juga. Jadi ya saya pikir nggak untuk apa buat menyapa mereka. Iya begitu sih. Oke, baik. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke Desi? Ya untuk Desi ya semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat. Terus pastinya saya yakin sih si Desi orangnya baik ya Bu ya. Dan si Desi pasti pengennya tuh saya baik-baik lagi kayak sebelumnya. Tapi yang namanya sudah keadaan dan dilihat secara kondisinya seperti itu, jadi tidak mungkin untuk bersatu lagi. Oke, baik. Seandainya nih, karena dari apa yang Ibu dengar, mungkin Desi ini termasuk ke dalam circle yang menyebabkan kamu dijauhi ya? Nggak tahu juga ya Bu ya. Awalnya sih si Desi sih Bu yang dijauhin. Tapi entah mungkin karena tanpa sepengetahuan saya mereka ngobrol bertiga tuh, nggak tahu ngobrolin apa, karena dulu kan seperti itu ya. Jadi ya jadinya saya yang dijauhi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, baik. Seandainya nih Desi datang ke kamu kemudian meminta maaf dan ingin berteman dengan kamu, kira-kira kamu terima nggak? Pastilah Bu terima. Apalagi saya kan sama Desi istilahnya nggak ada masalah apa-apa ya. Saya ngerasa seperti itu, tapi nggak tahu Desi ngerasanya kayak gimana. Dan Desi sebenarnya saya nanya juga, dia ngerasa nggak ada masalah juga sama saya, tapi kenapa dia juga ikut-ikutan gitu. Padahal pada saat itu, maaf ya Bu ya, belibet. Jadi pada saat itu saya pada saat dia dijauhin, saya nggak ikut-ikutan Bu waktu itu. Dan saya juga tidak ikut-ikutan untuk menyebar aib dia lah ke anak kelas waktu itu. Oke, baik. Jadi kamu tidak melakukan hal yang sama ya, seperti apa yang dilakukan oleh teman kamu. Itu merupakan hal yang bagus ya. Ibu menghargai dan Ibu support dengan apa yang kamu lakukan. Oke, baik. Kemudian ada nggak kira-kira yang ingin kamu ceritakan lagi kepada Ibu? Kayaknya udah deh Bu, stop itu aja. Oke, gimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini dengan Ibu? Alhamdulillah saya menjadi lebih lega ya Bu ya, karena jujur saya pengen punya teman cerita yang benar-benar mengasih solusi yang terbaik buat saya. Tapi kan pasti tetap Bu saya pastinya tetap mendapatkan solusi mungkin dari teman, pacar, atau orang tua. Tapi kan saya butuh yang benar-benar solusi yang bisa mengubah dan bikin saya berkembang juga. Terus juga kali ini saya baru nyaman dah Bu cerita dengan Ibu. Ya mungkin karena Ibu juga mengerti dengan keadaan saya juga dia. Jadi saya merasa aman dan nyaman aja sih Bu cerita dengan Ibu. Oke, baik. Jadi dari konseling hari ini, apakah kamu sudah mendapatkan solusi yang kamu inginkan? Alhamdulillah sudah Bu.
Dan insya Allah yang Ibu sarankan tadi saya akan lakuin. Dan semoga saja saya bisa menerapkan itu dan bisa menjadi diri yang lebih baik. Oke, baik. Mungkin konseling hari ini Ibu akhiri saja ya kalau begitu. Kemudian ke depannya kalau ada hal lain yang ingin kamu ceritakan, mungkin kamu bisa datang ke ruang BK dan juga bertemu dengan Ibu. Nanti kita bisa bercerita lagi seperti ini. Oke, baik. Kalau begitu konseling Ibu akhiri ya. Semoga kedepannya kamu bisa mendapatkan teman-teman yang lebih baik. Amin. Dan juga kamu bisa terus berinteraksi ya dengan orang lain. Amin. Jadi baik. Kalau begitu konseling Ibu akhiri. Baik Bu, terima kasih Bu atas solusinya. Sama-sama. Selamat menjalankan hari dan juga semoga sehat selalu ya. Iya Bu, baik. Terima kasih.